Hai guys, jadi di sini aku pengen ngebahas tentang teori face negotiation. Nah, sebelumnya kalian tahu gak sih apa itu face negotiation? Face negotiation ini menggabungkan penelitian dari komunikasi antar budaya, konflik, kesopanan, dan face work atau efek tatap muka. Nah, teori face negotiation ini memiliki daya tarik dan aplikasi lintas budaya karena Think to Me berfokus pada sejumlah populasi dengan budaya yang berbeda loh, termasuk Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Cina, dan Amerika Serikat. Nah, kalian pengen tahu lebih lanjut gak sih tentang teori face negotiation ini? Simak videonya sampai akhir ya. Selanjutnya aku pengen membahas face negotiation menurut ahli. Di sini aku ngambil ahlinya Think to Me. Nah, menurut Think to Me ini dia menegaskan bahwa orang-orang dengan latar belakang yang berbeda-beda memiliki kekhawatiran tentang wajah orang lain. Kekhawatiran ini mengarahkan mereka untuk mengatasi konflik dengan cara yang berbeda-berbeda. Identitas diri penting dalam interaksi interpersonal dan individu dari budaya yang berbeda dan bernegosiasi dengan cara yang berbeda-beda juga loh. Nah, selanjutnya ada dua budaya dari teori face negotiation, yaitu budaya kolektif dan budaya individualistik. Nah, pertama itu aku mau kasih tahu tentang budaya kolektif. Pada budaya kolektif ini ada 4 unsur, yaitu yang pertama ada harmoni sosial, yaitu individual cenderung menghindari konflik langsung yang menggunakan strategi komunikasi yang mengutamakan keselarasan dan menghindari pertentangan. Yang selanjutnya ada politeness, yaitu bahasa dan tindakan yang digunakan sangat sopan dan berhati-hati agar tidak membuat orang lain kehilangan wajahnya. Yang ketiga, lalu yang selanjutnya ada kompromi dan konsensus, yaitu penyelesaian konflik sering dicapai melalui kompromi dan konsensus dengan fokus pada menjaga hubungan baik dalam kelompok. Lalu yang terakhir ada menghargai status dan hierarki. Status sosial dan hierarki sangat dihargai dan tindakan yang mengganggu harmoni atau hierarki dapat mengakibatkan hilangnya wajah. Selanjutnya ada budaya individualistik, yaitu budaya ini menekankan bahwa pentingnya pencapaian kebebasan, independensi individu dibandingkan kelompok. Contohnya Amerika Serikat, Kanada, dan Eropa Barat. Lalu selanjutnya individu lebih menekankan pada tujuan dan kepentingan pribadi dan menggunakan pendekatan langsung atau direct approach serta komunikasi terbuka untuk menyelesaikan konflik. Lalu yang ketiga, orang dalam budaya individualistik cenderung mengambil risiko untuk mencapai tujuan pribadi karena kegagalan dianggap sebagai bagian dari proses belajar dan berkembang. Yang keempat, budaya ini seringkali lebih kompetitif dengan individu berusaha untuk menonjol dan mencapai keberhasilan pribadi. Nah, segitu dulu ya budaya individualistik dan kolektif dari aku. Selanjutnya aku akan bacain konflik yang ada pada teori face negotiation ini. Nah, 3 konflik yang ada pada teori face negotiation ini adalah yang pertama, mendominasi. Jadi kebanyakan orang itu membela pendapat pribadinya dengan mantap demi kepentingan pribadi dengan menggunakan otoritas. Yang kedua itu memaksakan. Mereka itu seringkali memberikan bantuan pasif atau hanya mengikuti saran orang atau saran orang lain. Lalu yang terakhir adalah kompromi. Mereka itu menggunakan konsep memberi dan menerima saran untuk mencapai kesepakatan. Jadi itulah konflik-konflik yang ada pada teori face negotiation ini. Selanjutnya ada contoh kasus yang akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, aku membahas tentang contoh kasus teori face negotiation yang kita bisa mulai dari cara komunikasi Basuki atau Pak Ahok, mantan gubernur DKI. Jadi Pak Ahok itu orangnya belak-belakan dan gak segan memarahi orang di depan umum. Nah, itu tuh beda banget sama budaya kolektivistik yang dijelasin sama Think to Me, dimana kita seharusnya jaga perasaan dan citra orang lain, atau bisa disebut mutual face dan other face. Waktu Ahok dituduh menista agama, dia nggak pakai cara komunikasi yang mempertimbangkan perasaan umat Islam. Dalam budaya kolektivistik, mengungkap aib di depan umum itu tabu dan memalukan. Tapi Ahok lebih memilih untuk menyelamatkan citra dirinya sendiri atau self-face dengan bersikap agresif. Ini tuh beda